Ada video pengakuan jujur teman sejawat dokter yang mengaku menyesal karena menjadi dokter. Yang saya lihat dari video tersebut ada dua bagian yang saya tangkap itu menurut pendapat saya loh ya. Yang satu proses menjadi dokternya dan kemudian setelah menjadi dokternya. Proses menjadi dokternya itu panjang karena sekolah dokter memang lama. Terus belum lagi nanti kalau menempuh PPDS untuk pendidikan dokter spesialis itu akan makan waktu lebih panjang lagi. Terus kemudian yang kedua setelah jadi dokternya itu dirasa sulit untuk secara keekonomian. Jadi dalam bahasa kasarnya sulit menjadi kaya begitu. Ya, jadi untuk sebuah profesi, menurut hemat saya ada dua sudut pandang yang harus kita ketahui. Ini mungkin sedikit usul atau pesan saya pada adik-adik yang sedang menempuh sekolah pendidikan dokter maupun yang sudah atau barusan menjadi dokter. Untuk supaya tetap optimis menurut saya. Jadi sudut pandang idealis dulu yang saya kemukakan. Bahwa menjadi dokter itu akhirnya menjadi sebuah panggilan. Bahwa profesi dokter itu menyembuhkan orang, membantu menyembuhkan orang, berarti menjaga kesehatan orang, masyarakat sampai tua nanti. Ya, jadi menjadi dokter harusnya punya minat pada manusia, pada kesehatan. Jadi kalau memang adik-adik atau teman-teman, teman sejawat, memang tidak mempunyai bahasa kerennya passion, tidak punya minat pada manusia, tidak punya minat pada kesehatan manusia, ya sebaiknya tidak diteruskan profesi tersebut. Terus kemudian sudut pandang materialis, misalnya sudut pandang keekonomian. Ya, memang diakui sekolah dokter sekarang memang mahal, karena udah banyak banget fakultas kedokteran, dan sekarang pendidikan memang menjadi komersial. Jadi memang pendidikan sangat mahal. Beda dengan saya dulu yang pendidikan masih murah, kebetulan saya di negeri ya dulu ya. Terus kemudian bahwa setelah menjadi dokter itu harusnya itu ibarat kita itu menerima pembagian kartu. Karena profesi dokter itu masih terkemuka di Indonesia ini, di negara yang berkembang. Bahkan di negara maju pun masih ya. Ibarat kita itu, profesi kita itu ketika kita sudah dilantik menjadi dokter, ibarat kita itu mendapatkan kartu Jack atau kartu King atau kartu Queen. Berarti kartu kita tuh bagus. Tinggal gimana memainkannya. Kalau memainkannya aja udah pesimis ya bagaimana bisa maju. Masalahnya sudut pandang generasi milenial sekarang itu memandang keekonomian aja sebagai cuan. Sedangkan kami yang generasi tua ini memandang keekonomian itu sebagai rezeki. Menurut saya akan berlaku golden rule. Kalau kita menjalani profesi kita dengan murah, ramah, tulus, itu tentunya akan terjadi hukum resiprokal. Semesta akan berpihak pada kita terhadap kehidupan kita maupun terhadap keekonomian kita. Ya, jadi apalagi kalau ditambah dengan etos yang bagus untuk sebuah pekerjaan, sebuah profesi, yaitu etos kerja keras, pantang menyerah, ulet dan mandiri. Ya bagaimanapun setelah menjadi dokter umum, kemudian dokter spesialis, kalau memang tidak mandiri, apalagi dokter umum ya, saya kesannya kok sebagian lulusan baru itu masih pada minder. Menurut saya tidak perlu minder ketika kita bisa melayani pasien dengan golden rule tadi, dengan sendirinya pasien akan datang banyak. Karena yang dibutuhkan pasien itu kepercayaan. Jadi mengenai keekonomian, itu bagi yang memahami etos bekerja, menjalani profesi dengan baik, masalah hasil itu, atau misalnya rezeki, atau keekonomian, atau keuangan, atau kekayaan lah paling jauh, itu akhirnya menjadi efek samping saja. Karena itu berjalan dengan sendirinya, linear. Semakin kita dipercaya pasien, semakin banyak pasien datang mempercayakan kesehatannya pada kita, otomatis secara keekonomian akan meningkat dengan sendirinya. Cerita zaman dulu, bahkan karena memang sekolah lama dulu, kebetulan bapak ibu saya almarhum orang nggak punya, bahkan saya sampai jualan kaos, jualan aksesoris, bikin acara musik dan lain-lain untuk bisa menyelesaikan sekolah dokter tersebut.
Bahkan setelah menjalani profesi dokter pun, menjadi dokter umum pun, itu saya nyambi juga banyak hal. Bikin warung ayam bakar, bikin angkringan, bikin cucian motor, cucian mobil, menjual barang bekas dan lain-lain. Setelah 9 tahun, ini pengalaman pribadi ya, saya bukan motivator, saya hanya share apa yang saya alami, apa yang saya jalani. Karena ini terkait dengan keekonomian buat rekan-rekan dokter atau mahasiswa dokter ya. Setelah 9 tahun saya kerja, ya akhirnya dengan tabungan yang ada saya mandiri, praktek sendiri. Dari dulu satu karyawan, setelah 14 tahun ini sekarang udah menjadi 300 karyawan. Ya memang terbentuk rumah sakit, jaringan klinik maupun jaringan apotek. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu khawatir, nggak terlalu harus happy ending segera. Jalani prosesnya dengan baik. Ketika proses itu kita jalanin dengan baik, dengan sendirinya itu ikut serta secara keekonomian. Tetap pada prosesnya tentang keekonomian, tentang sebuah profesi, itu hati dan otak yang akan bekerja sama. Ketika otak dan hati bisa bekerja sama seiring, banyak hal akan tercapai dengan sendirinya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Seperti matahari, seperti alam. Tidak pernah tergesa-gesa, tapi keindahan selalu tercapai. Itu sih kata-kata mutiara, faktualnya berjuang.